Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Kairani, NIM 6212111007. Saya dari kelas PJKR 1B akan mempresentasikan tentang sistem otot. Pendahuluan. Sistem otot merupakan sistem yang terdiri dari sistem muskular dan sistem skeletal. Sistem otot terbentuk dari tulang-tulang tubuh atau rangka tubuh, otot, kartilago, tendon, ligamen, sendi, dan jaringan penghubung lainnya yang menghubungkan jaringan dan organ secara bersama-sama. Sistem otot secara umum berfungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ tubuh, dan pergerakan tubuh. Sistem muskular terbentuk dari jaringan otot yang berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh, lokomotorik, dan kontrol dari berbagai sistem sirkulasi tubuh. Sistem muskular sangat berhubungan dengan sistem skeletal dalam bentuk pergerakan tubuh. Tipe otot. Otot dapat digolongkan tipenya berdasarkan fungsi. Otot polos atau otot visceral merupakan otot involunter yang dapat ditemukan di organ atau sistem organ pencernaan atau sistem pernapasan. Otot skeletal melekat pada rangka tubuh atau tulang dan memampukan tulang dalam melakukan pergerakan. Otot jantung yang masuk ke dalam golongan involunter, yaitu otot yang bekerja tanpa disadari, membentuk lapisan dinding jantung dan berkontraksi untuk melakukan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada gambar tabel di mana semua penjelasan dari otot polos, otot skeletal, dan otot jantung. Di situ ada penjelasan karakteristiknya dan gambar-gambar yang jelas untuk kita pelajari. Lanjut di fungsi otot. Otot berfungsi untuk menghasilkan pergerakan tubuh. Otot skeletal atau otot rangka merupakan otot yang bertanggung jawab untuk melakukan pergerakan secara keseluruhan, mencakup lokomotorik seperti berenang, berjalan, melakukan selencar es, dan manipulasi gerakan lainnya. Otot rangka mampu merespon cepat terhadap perubahan lingkungan, misalnya tersenyum ataupun meloncat keluar dari kendaraan jika ada ancaman. Otot juga berfungsi untuk mempertahankan postur dan posisi tubuh. Sepanjang hari, kita jarang menyadari bahwa manusia duduk dan berdiri melawan gravitasi bumi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Otot tubuh manusia. Tubuh manusia juga memiliki lebih dari 650 otot rangka, bahkan beberapa sumber menuliskan sampai dengan 850 otot. Yang pertama, otot dari kepala dan leher. Otot dari wajah memampukan manusia dalam menunjukkan ekspresi wajah yang bervariasi seperti wajah kaget atau terkejut, wajah menjijikan, wajah marah, wajah penuh ketakutan, dan wajah yang mencerminkan emosi yang lain. Nah, di situ ada gambarnya yang bisa kita lihat secara detail. Lanjut di nomor 2, otot batang tubuh. Otot dari bagian tubuh tengah mencakup otot area rongga toraks dan abdomen. M. erector spinae merupakan sekelompok otot yang memanjang sepanjang kolumna vertebralis dari area sakrum menuju tengkorak dan dengan tujuan mempertahankan postur tubuh tetap tegak. Otot area dinding toraks membantu dalam proses bernafas. Di situ juga ada gambar yang dimana gambar itu menjelaskan otot batang tubuh. Lanjut di nomor 3, otot ekstremitas atas. Otot-otot ekstremitas atas termasuk otot yang melekat skapula ke rongga dada dan menggerakkan skapula. Otot yang menempel pada humerus ke skapula dan umumnya menggerakkan lengan, dan yang terletak di lengan atau lengan bawah yang menggerakkan lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan. Di situ juga ada gambarnya di mana otot ekstremitas atas. Yang keempat, otot ekstremitas bawah. Otot dengan massa yang besar berada di area posterior seperti M. glutealis yang bertujuan untuk abdukasi paha, M. iliopsoas otot anterior untuk gerak fleksi paha,
Kelompok otot M. quadriceps femoris bertujuan untuk menguatkan kaki bagian atas lutut. Di situ juga ada gambarnya, kita bisa melihatnya. Nah, di sini juga ada tampilan otot bagian depan tubuh atau anterior. Di situ juga ada gambar panah-panah atau petunjuk dari gambar tersebut yang bisa kita cerna dengan baik. Lanjut, tampilan bagian belakang tubuh atau posterior. Di situ juga ada gambarnya, bisa kita pelajari dengan baik. Lanjut di tipe kontraksi otot. Terdapat 3 tipe kontraksi otot. Yang pertama, kontraksi isotonik, kontraksi isometrik, dan kontraksi isokinetik. Kontraksi isotonik mempertahankan tekanan atau tegangan menjadi tidak berubah sedangkan terjadi perubahan ukuran panjang otot. Perubahan otot yang memanjang bertujuan untuk memindahkan beban. Dalam hal ini, tekanan yang dihasilkan berkekuatan tetap. Tipe pergerakan tubuh. Sistem saraf pusat mengontrol pergerakan tubuh dengan merangsang otot skeletal untuk berkontraksi. Kontraksi otot skeletal lalu menggerakkan tulang berartikulasi bersama melalui sendi. Kartilago berperan sebagai penambal di antara sendi. Otot melekat pada tulang melalui tendon, sedangkan tulang terikat bersama dengan ligamen. Beberapa tipe pergerakan tubuh yang umum atau sering dilakukan. Yang pertama ada ekstensi. Pergerakan tubuh ini terjadi ketika otot merenggang dan memanjang sendi untuk meningkatkan sudut di antara dua tulang atau dua bagian tubuh. Yang kedua ada hipersektensi. Aksi ini terjadi saat pergerakan tubuh meningkatkan sudut di antara dua tulang atau dua bagian tubuh lebih dari 180 derajat. Yang ketiga ada fleksi. Fleksi merupakan lawan dari ekstensi, yaitu ketika pergerakan tubuh untuk mengurangi sudut di antara dua tulang di antara dua bagian tubuh, misalnya mencucuk siku tangan atau menekuk lutut sendi. Yang keempat ada abduksi. Merupakan kondisi ketika otot ekstremitas bergerak menjauh dari pusat tubuh. Yang kelima ada abduksi. Merupakan lawan dari abduksi, yaitu ketika otot ekstremitas tubuh bergerak mendekat ke pusat tubuh. Yang keenam, rotasi. Rotasi merupakan pergerakan tubuh yang sering dilakukan ketika pergerakan mengelilingi aksis atau pusat tubuh. Yang ketujuh ada sirkumodiksi. Pergerakan tubuh ini merupakan kombinasi dari abduksi, aduksi, ekstensi, dan fleksi. Lanjut di sifat otot. Jaringan otot memiliki 4 sifat yang memampukan otot untuk dapat berfungsi dan berkontribusi menuju kondisi homeostasis, yaitu yang pertama ada eksitabilitas elektrik. Otot mampu untuk menerima stimulasi dan berespon terhadap stimulasi melalui serabut saraf. Sifat dari otot ini adalah kemampuannya untuk berespon terhadap rangsangan khusus dengan menghasilkan sinyal elektrik yang dinamakan potensial aksi atau impuls. Yang kedua ada kontraktilitas. Sifat ini memampukan otot untuk berkontraksi dengan paksa ketika distimulasi oleh aktivitas potensi aksi. Ketika otot rangka berkontraksi, otot akan menegakkan membentuk kekuatan untuk berkontraksi sambil menarik ke titik tujuan otot rangka tersebut. Yang ketiga ada ekstabilitas. Otot mampu merenggangkan tanpa mengalami kerusakan saat menerima tekanan. Otot juga memiliki kemampuan untuk meregang dalam suatu batasan tanpa mengalami kerusakan. Yang keempat ada entitas otot, mampu untuk berubah kembali menjadi bentuk dan panjang awal sebelum meregang atau sebelum berkontraksi. Nah, lanjut di macam-macam gangguan pada otot. Otot itu juga mempunyai gangguan. Yang pertama di kelelahan otot.
Contohnya, suatu keadaan di mana otot tidak mampu lagi melakukan kontraksi sehingga mengakibatkan terjadinya kram atau otot kejang-kejang. Lanjut, otot astrofi, penurunan fungsi otot yang menjadi kecil dan kehilangan fungsi kontraksi biasanya disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Yang ketiga, leher kaku, suatu kelainan yang terjadi karena otot yang radang atau peradangan otot leher karena gerakan atau adanya hentakan pada leher serta menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada leher seseorang. Yang keempat, hiporipid otot, suatu jenis kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan tampak kuat, disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan, yang umumnya karena kerja dan olahraga berlebihan. Yang terakhir, hernias abdominal, kelainan pada dinding otot perut yang mengakibatkan penyakit hernia dan turun berok, yaitu penurunan usus yang masuk ke dalam rongga perut. Nah, dari hasil presentasi saya yang telah saya jelaskan, mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.